Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki yang saleh bernama Thabit bin Ibrahim sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Tiba-tiba ia melihat sebuah apel jatuh keluar pagar sebuah kebun buah-buahan. Melihat apel yang merah ranum itu tergeletak di tanah, membuat Thabit ingin memakannya. Apalagi di hari yang panas dan tengah kehausan, maka tanpa berpikir panjang, dipungut dan dimakanlah buah apel yang lezat itu. Akan tetapi, baru setengahnya dimakan, dia teringat bahwa buah itu bukan miliknya, dan dia belum mendapat izin pemiliknya. Maka ia segera pergi ke dalam kebun buah-buahan itu, hendak menemui pemiliknya, agar menghalalkan buah yang telah dimakannya. Di kebun itu, ia bertemu dengan seorang lelaki. Maka langsung saja dia berkata, "Aku sudah makan setengah dari buah apel ini. Aku berharap Anda menghalalkannya." Orang itu menjawab, "Aku bukan pemilik kebun ini. Aku pembantunya yang ditugaskan merawat dan mengurusi kebunnya." Dengan nada menyesal, Thabit bertanya lagi, "Di mana rumah pemiliknya? Aku akan menemuinya dan minta agar dihalalkan apel yang telah kumakan ini." Pengurus kebun itu memberitahukan, "Apabila engkau ingin pergi ke sana, maka engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam." Thabit bin Ibrahim bertekad akan pergi menemui si pemilik kebun itu. Katanya kepada orang tua itu, "Tidak mengapa, aku akan tetap pergi menemuinya meskipun rumahnya jauh. Aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku karena tanpa seizin pemiliknya. Bukankah Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita lewat sabdanya, siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih layak menjadi umpan api neraka." Thabit pergi juga ke rumah pemilik kebun itu, dan setiba di sana dia langsung mengetuk pintu. Setelah si pemilik rumah membukakan pintu, Thabit langsung memberi salam dengan sopan, seraya berkata, "Wahai Tuan yang pemurah, saya sudah terlanjur makan setengah dari buah apel Tuan yang jatuh keluar kebun Tuan. Karena itu, maukah Tuan menghalalkan apa yang sudah kumakan itu?" Lelaki tua yang ada di hadapan Thabit mengamatinya dengan cermat. Lalu dia berkata tiba-tiba, "Tidak, aku tidak bisa menghalalkannya, kecuali dengan satu syarat." Thabit merasa khawatir dengan syarat itu, karena takut ia tidak bisa memenuhinya. Maka segera ia bertanya, "Apakah syaratnya itu, Tuan?" Orang itu menjawab, "Engkau harus menikahi putriku." Thabit bin Ibrahim tidak memahami apa maksud dan tujuan lelaki itu. Maka dia berkata, "Apakah karena hanya aku makan setengah buah apelmu yang keluar dari kebunmu, aku harus menikahi putrimu?" Tetapi pemilik kebun itu tidak menggubris pertanyaan Thabit. Ia malah menambahkan, katanya, "Sebelum pernikahan dimulai, engkau harus tahu dulu kekurangan-kekurangan putriku itu. Dia seorang yang buta, bisu dan tuli. Lebih dari itu ia juga seorang yang lumpuh." Thabit amat terkejut dengan keterangan si pemilik kebun. Dia berpikir dalam hatinya, apakah perempuan seperti itu patut dia persunting sebagai istri gara-gara setengah buah apel yang tidak dihalalkan kepadanya? Kemudian pemilik kebun itu menyatakan lagi, "Selain syarat itu, aku tidak bisa menghalalkan apa yang telah engkau makan." Namun, Thabit kemudian menjawab dengan mantap, "Aku akan menerima pinangannya dan perkawinannya. Aku telah bertekad akan mengadakan transaksi dengan Allah Rabbul Alamin. Untuk itu, aku akan memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-hakku kepadanya, karena aku amat berharap Allah selalu meridhoiku, dan mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikanku di sisi Allah Ta'ala." Singkat cerita, maka pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun itu menghadirkan 2 saksi yang akan menyaksikan akad nikah mereka. Sesudah perkawinan usai, Thabit dipersilahkan masuk menemui istrinya. Sewaktu Thabit hendak masuk kamar pengantin,
dia berpikir akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya tuli dan bisu. Karena bukankah malaikat Allah yang berkeliaran dalam rumahnya tentu tidak tuli dan bisu juga. Maka ia pun mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tak dinyana sama sekali, wanita yang ada di hadapannya dan kini resmi jadi istrinya itu menjawab salamnya dengan baik. Ketika Thabit masuk hendak menghampiri wanita itu, dia mengulurkan tangan untuk menyambut tangannya. Sekali lagi Thabit terkejut karena wanita yang kini menjadi istrinya itu menyambut uluran tangannya. Thabit sempat terhentak menyaksikan kenyataan ini. Kata ayahnya dia wanita tuli dan bisu, tetapi ternyata dia menyambut salamnya dengan baik. Jika demikian, berarti wanita yang ada di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh, tetapi ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangan dengan mesra pula, kata Thabit dalam hatinya. Thabit berpikir, mengapa ayahnya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan yang sebenarnya? Setelah Thabit duduk di samping istrinya, dia bertanya, "Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta. Mengapa?" Wanita itu kemudian berkata, "Ayahku benar, karena aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah." Thabit bertanya lagi, "Ayahmu juga mengatakan bahwa engkau tuli. Mengapa?" Wanita itu menjawab, "Ayahku benar, karena aku tidak pernah mau mendengar berita dan cerita orang yang tidak membuat ridha Allah." "Ayahku juga mengatakan kepadamu bahwa aku bisu dan lumpuh, bukan?" tanya wanita itu kepada Thabit yang kini sah menjadi suaminya. Thabit mengangguk perlahan, mengiyakan pertanyaan istrinya. Selanjutnya wanita itu berkata, "Aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah Ta'ala saja. Aku juga dikatakan lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang bisa menimbulkan kemarahan Allah Ta'ala." Thabit amat bahagia mendapatkan istri yang ternyata amat saleh dan wanita yang memelihara dirinya. Dengan bangga ia berkata tentang istrinya, "Ketika kulihat wajahnya, subhanallah, dia bagaikan bulan purnama di malam yang gelap." Thabit dan istrinya yang salehah dan cantik itu hidup rukun dan berbahagia. Tidak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang putra yang ilmunya memancarkan hikmah ke seluruh penjuru dunia. Dialah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.